Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Bahtiar. Saya dari program studi ilmu komunikasi ingin menyampaikan materi tentang komunikasi antar budaya. Jadi yang belum mengetahui tentang komunikasi antar budaya itu apa? Mari kita simak videonya. Langsung saja kita memasuki materinya. Selanjutnya, apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya merupakan jenis komunikasi antar pribadi yang terjalin di antara kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, yang berada dalam satu bangsa maupun tidak. Melalui komunikasi antar budaya, kita dapat mengetahui perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing orang yang mungkin akan kita temui pada saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Ya, melalui komunikasi antar budaya ini kita dapat mempelajari perbedaan-perbedaan kebudayaan yang akan kita temui dalam proses komunikasi, sehingga akan mempermudah dan memperlancar kita dalam melakukan komunikasi dengan orang lain agar mengurangi kesalahpahaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama, relativitas bahasa. Karena bahasa mempengaruhi kognitif kita, yaitu pemikiran dan perilaku. Yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin sulit komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya, yang nomor ketiga, mengurangi ketidakpastian. Semakin besar perbedaan antar budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas pada komunikasi. Kita berusaha mengurangi ketidakpastian ini, sebagai akibatnya kita bisa lebih baik menguraikan, memprediksi, serta menjelaskan perilaku orang lain. Nomor 4, kesadaran diri. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar pencerahan diri para partisipan selama berkomunikasi. Yang kelima, hubungan awal. Perbedaan antar budaya terutama krusial pada interaksi awal serta secara berangsur berkurang taraf kepentingannya ketika korelasi menjadi lebih akrab. Yang keenam, memaksimalkan akibat hubungan. Perilaku komunikasi, lalu melakukan apa yang menurutnya akan menyampaikan hasil positif serta berusaha tidak melakukan apa yang menurutnya akan menyampaikan hasil negatif. Selanjutnya, poin hambatan. Yang pertama, menarik diri dari kehidupan sosial. Disebut juga isolasi sosial, disebabkan kedekatan hubungan yang memudar, hilangnya tempat berbagi perasaan, pikiran, kebahagiaan, dan kegagalan. Pada kondisi yang demikian itu, individu memiliki hambatan dalam menjalin interaksi dengan orang lain dan pada akhirnya memisahkan diri dari kehidupan bersama. Yang kedua, prasangka sosial. Prasangka sosial sebagai kecenderungan menilai negatif kepada orang lain yang memiliki perbedaan secara etnis dan ras. Pada masyarakat multikultural, prasangka sosial dapat muncul karena kecemburuan sosial, yakni sikap negatif kepada kelompok tertentu karena keanggotaan mereka dalam masyarakat. Yang ketiga, etnosentrisme budaya. Etnosentrisme merupakan menilai budaya orang lain dengan kacamata budaya kita sendiri. Kelompok tertentu dianggap salah oleh kelompok lain yang berbeda, karena mereka memandang kelompok yang salah itu menurut takaran kebenaran yang ada pada budayanya sendiri. Akibat tindakan menghukum secara sosial dan memberikan klaim label salah terhadap budaya orang lain. Selanjutnya, fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Lalu fungsi sosial. Fungsi sosial adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perubahan massa atau orang banyak, yaitu bukan dari individu. Lintas budaya. Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda.
dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Juga menentukan cara berkomunikasi kita sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan, dan norma yang ada pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi lintas budaya atau antar budaya. Karena itu kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan orang lain. Mari kita lihat gambar itu. Dari gambar di atas terlihat bahwa komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar pribadi dari kebudayaan yang berbeda. Tidak masalah apakah kejadian itu terjadi dalam satu bangsa atau bangsa yang berbeda. Yang jelas adalah budayanya yang berbeda. Jadi budaya mempengaruhi semua hal tentang komunikasi, yakni yang pertama bahasa, yang kedua sinyal-sinyal nonverbal, yang ketiga arti kata, yang keempat isu-isu mengenai waktu dan tempat, yang terakhir aturan-aturan tentang hubungan manusia. Berikut ini cara meningkatkan sensitivitas antar budaya. Yang pertama, menjadi lebih sadar akan aturan-aturan dalam budaya dan cara aturan tersebut mempengaruhi komunikasi kita. Yang kedua, merupakan salah satu langkah penting ke arah komunikasi antar budaya yang sukses. Yang ketiga, komunikasi sebagian besar bersifat otomatis. Berikut ini cara mempelajari budaya-budaya lain. Poin pertama, dalam melakukan komunikasi lintas budaya, seseorang pasti bisa melakukan kesalahan. Dan ketika kesalahan itu terjadi, kita harus minta maaf. Tanyakan tentang bagaimana dapat diterima dan maju terus. Yang poin terakhir, bila ingin melakukan bisnis di negara lain, tentu harus meneliti beberapa isu kunci yang berlaku. Contohnya kayak aturan-aturan yang ada di negara itu. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.